Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Sugiyarti dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kepribadian. Yang pertama, definisi kepribadian. Kepribadian segala bentuk pola pikir, emosi, dan perilaku yang berbeda dan merupakan karakteristik yang menentukan gaya personal individu dan mempengaruhi interaksi dengan lingkungan. White Tarrington Rumini 1988-1940 menggambarkan kepribadian sebagai keseluruhan tingkah laku seseorang yang diintegrasikan sebagaimana yang nampak pada orang lain. Selanjutnya ada faktor-faktor penentu kepribadian. Faktor-faktor penentu kepribadian ada keturunan, lingkungan, situasi. Karakteristik kepribadian. 1. Kepribadian menggambarkan perbedaan individu. Sikap manusia dapat dianggap sebagai suatu kepribadian yang berbeda jika sifat tersebut menyebabkan ia berperilaku berbeda dengan orang lain. 2. Karakteristik kepribadian. Kepribadian menunjukkan konsistensi dan berlangsung lama. Karakteristik individu terbentuk sejak kecil, sehingga sulit untuk dirubah ketika karakteristik ini telah melekat kuat atau perilaku konsisten panjang waktu. Selanjutnya ada batas kepribadian. Watak dan kepribadian adalah sama tapi dapat berbeda. Watak digunakan untuk memberi penilaian tentang perangai dan perbuatan manusia berdasarkan norma-norma masyarakat. Kepribadian lebih cenderung memberikan gambaran apa adanya. Kepribadian merupakan organisasi yang dinamis yang ada pada individu, di mana terdapat beberapa sistem psikofisial yang menentukan keperilakuan dan berpikir individu. Kepribadian dan temperamen. Kepribadian adalah pola-pola perilaku yang dimiliki subjek diperoleh dari faktor pembawaan dan lingkungan, lebih dinamis dan dapat diubah melalui fungsi. Sedangkan temperamen adalah gejala karakteristik dari pola sifat emosi individu termasuk mudah, tidaknya kena rangsang, kekuatan serta kecepatan beraksi. Intensitas suasana hati, gejala ini trauma berasal dari keturunan. Temperamen diperoleh dari pembawaan dan merupakan disposisi yang sangat erat hubungannya dengan faktor biologis atau fisiologis atau keturunan. Sifat-sifat kepribadian yang tidak banyak berubah karena insentif atau hal-hal lain yang lebih kompleks. Tipe kepribadian ada ekstrovert, introvert, dan ambivert. Ekstrovert bersifat mudah terbuka, tertarik atau senang bergaul dengan individu lain. Responnya bersifat realistis, dapat bertingkah laku sesuai tuntutan lingkungannya. Segalanya ditanggapi secara objektif. Introvert, segalanya ditanggapi sesuai dengan keadaan dirinya. Malu, THD masyarakat, menutupi dirinya, sangat sensitif. THD kritik, dalam menghadapi masalah dianalisis dengan kacamata sendiri. Jadi sifatnya subjektif ya. Selanjutnya ada ambivert. Tipe ini bersifat realistis atau objektif, tetapi kadang-kadang bersifat objektif juga loh. Tidak dapat digolongkan extrovert atau introvert. Selanjutnya ada cirologi. Dasar pemikiran, gurat-gurat tangan pada diri tiap orang berbeda-beda. Asumsinya berkaitan dengan sifat orang tersebut. Usaha ini tergolong masih sangat dangkal karena hanya memperhatikan satu aspek saja, yaitu melalui guratan tangan menuntut kejelian tinggi dan menyeluruh terhadap semua bagian gurat tangan. 2. Astrologi atau ilmu perbintangan. Melihat kecenderungan tingkah laku manusia berdasarkan posisi manusia terhadap benda-benda kosmis atau angkasa pada saat dilahirkan. Dasar pemikirannya seperti manusia senantiasa berada di bawah pengaruh kosmis. Pada waktu seseorang dilahirkan, maka posisinya terhadap benda kosmis tertentu di angkasa menentukan sifat khas yang dimiliki sepanjang hidup. Yang ketiga ada grafologi atau ilmu tentang tulisan tangan.
Segala gerakan tingkah laku manusia merupakan ekspresi dari kehidupan jiwanya. Asumsi tulisan tangan seseorang merupakan gambaran kecenderungan tingkah lakunya. Yang keempat ada pisogoni atau ilmu tentang wajah. Wajah dapat menginterpresentasikan apa yang terkandung dalam jiwanya. Buku John Casper Levater. Keadaan dahi dan kening, kecerdasan. Hidung dan pipi halus atau kasarnya perasaan. Mulut dan dagu nafsu makan dan nafsu minum. Mata seluruh keadaan jiwa. Yang kelima ada pernologi atau ilmu tengkorak. Nah, di sini tiap fungsi atau kecakapan berpusat di otak. Terjadi pembesaran berupa tonjolan pada bagian otak tertentu yang merupakan pusat suatu sifat atau keterampilan atau kecakapan loh. Yang kedua, dengan mengukur secara teliti tonjolan tersebut dapat ditarik kesimpulannya tentang kecakapan atau sifat dari orang yang diteliti. Yang ketiga ada dikembangkan. Yang keenam ada onikologi atau ilmu kuku. Nah, di sini kepribadian seseorang berdasarkan keadaan kuku-kukunya loh. Kuku di ujung jari mempunyai hubungan erat dengan susunan syaraf yang memiliki cabang terhalus di ujung pucuk jari. Warna serta bentuk kuku dapat menjadi landasan mengenal kepribadian seseorang. Onokologi dikembangkan oleh sekelompok ahli dari Prancis, antara lain Henri Bouquet, Cartan, Pierre Giram, dan Henri Mangin. Selanjutnya ada tipologi hiprotes atau glenus. Hiprotes, di dalam tubuh manusia terdapat 4 zat cair yang memiliki berlainan, yaitu darah, panas, lendir, dingin, empedu kering, dan empedu hitam basah. Galenus, darah, lendir, empedu kuning, dan empedu hitam. Adapun 4 macam tipe manusia di atas, yaitu tipe sanguinis, kadar darah, lincah, selalu riang, optimis, dan mudah tersenyum loh. B. Tipe pelegmatis, kadar lendir, dingin, sabar, tidak mudah terpengaruh. C. Tipe koleris, empedu kuning, marah, mudah tersinggung, pendendam, dan serius. D. Tipe melankolis, kadar empedu hitam, murah, pesimis, dan penakut. Nah, ada ciri-cirinya juga. Tipe sanguinis, ciri-cirinya yaitu ekspansif. Tipe pelegmatis, ciri-cirinya yaitu plastis atau tenang. Tipe koleris, ciri-cirinya garang. Yang terakhir ada tipe melankolis, yang ciri-cirinya kaku. Yang kedua ada tipologi Katzheimer. Katzheimer seorang dokter jiwa berkebangsaan Jerman. Dari bekerja ia menyimpulkan ada hubungan erat antara bentuk tubuh dengan sifat temperamen seseorang. Tipologi yang dikemukakan ada 2, yang meliputi tipologi berdasarkan konstitusi fisik dan tipologi berdasarkan konstitusi psikis. Selanjutnya ada tipologi berdasarkan konstitusi fisik ada 4, sedangkan tipologi berdasarkan konstitusi psikis ada 2. Selanjutnya ada tipologi Sigaud. Sigaud menyusun tipologinya atas dasar 4 macam fungsi tubuh, yaitu motorik, pernafasan, pencernaan, dan susunan syaraf sentral. Fungsi fisiologis yang terkuat menentukan tipe kepribadiannya. Adapun penggolongan tipologi Sigaud ini adalah tipe muskulular, tipe respiratoris, tipe disgatif, dan tipe cerebral. Selanjutnya ada tipologi Sheldon. Menurut Sheldon, struktur tubuh atau jasmani sangat besar pengaruhnya terhadap tingkah laku manusia. Secara metodologis, Sheldon melakukan pengukuran struktur tubuh secara objektif melalui foto-foto yang telah distandarisasinya. Struktur tubuh. Pengukuran struktur tubuh dimaksud untuk mendapatkan biological identification tag bahwa faktor genetis dan biologis berperan dalam perkembangan individu, dan faktor-faktor ini dapat dikenali melalui sejumlah pengukuran struktur tubuh. Simatotipe merupakan usaha untuk mengukur morfogenetip
melalui pengukuran fenotipe, morfogenotipe, perkembangan bentuk dan struktur dari organisme. Fenotipe, karakteristik yang nampak. Dimensi-dimensi jasmani, pengukuran jasmani. Somatotipe, performance test, yaitu menentukan morfogenotipe melalui pengukuran fenotipe dengan cara membentuk foto-foto tubuh manusia dari muka dan sampai sehingga didapatkan variabel-variabel yang merupakan dasar dari variasi jasmani loh. Tipologi berdasarkan kebudayaan. Dasar pemikiran dari tipologi ini adalah bahwa kehidupan manusia dipengaruhi oleh kebudayaannya. Menurut Spranger, manusia dibedakan atas 6 nilai kebudayaan, yaitu yang pertama manusia ekonomi, manusia politik, manusia sosial, manusia pengetahuan, manusia seni, dan manusia agama. Selanjutnya ada penilaian kepribadian secara ilmiah, subjektif dan objektif. Tujuan penilaian kepribadian adalah memenuhi sejumlah kebutuhan praktis masyarakat dalam melakukan seleksi kepribadian individu untuk berbagai kepentingan. Yang pertama ada teknik proyektif. Yang kedua ada teknik objektif. Yang ketiga ada teknik subjektif. Selanjutnya ada paradigma teori kepribadian. Yang pertama ada paradigma biologis, kedua paradigma psikodinamik, yang ketiga paradigma behavioristik, yang keempat paradigma kognitif, yang kelima paradigma fenomenologis, yang keenam paradigma trait, yang ketujuh paradigma sosiokognitif, yang kedelapan paradigma timur. Oke guys, sekian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.